Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di tahun 2025 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026 tetap dengan tema bergerak dan berdampak. Ya, di penghujung tahun 2025 ini kami sebagai pemimpin akan mengingatkan setiap kita pentingnya untuk kita tetap bisa menjaga kesatuan hati untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Abba Love Ministry, yaitu menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang tema satu hati, satu tujuan. Pastinya kalau kita berbicara tentang satu hati, tentunya bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia ini kita hidup di dalam berbagai macam perbedaan. Bahkan banyak terjadi perpecahan oleh karena perbedaan opini, perbedaan pandangan, perbedaan latar belakang. Perpecahan bukan hanya terjadi di dalam sisi-sisi sekuler, ya, tapi juga bahkan di dalam tubuh Kristus sendiri juga terjadi perpecahan-perpecahan. Oleh sebab itu pentingnya kalau kita ingin menjaga kesatuan, kita harus bisa menjaga hati kita terlebih dahulu. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan. Dengan apa? Dengan Kristus sebagai pusat, sebagai tujuan dari seluruh apapun yang kita kerjakan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kesatuan, bukan berarti keseragaman. Kenapa? Kesatuan itu bisa berarti perbedaan, tetapi mereka bisa berjalan secara harmoni, ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Contohnya apa? Kalau kita lihat orkestra terdiri dari berbagai macam alat musik yang berbeda-beda. Tetapi ketika mereka bisa berjalan bersama-sama secara harmoni, ya, yang dipimpin oleh seorang konduktor atau dirijen, maka itu menjadi sebuah pertunjukan yang sangat indah sekali. Perpaduan musik yang sangat luar biasa. Sekalipun banyak perbedaan di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara sebagai tubuh Kristus, kita berbicara sebagai anggota-anggota yang ada dalam tubuh Kristus, tentunya kita juga berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti perbedaan itu menjadi alasan untuk kita menimbulkan perpecahan. Justru di dalam perbedaan, tetapi ketika kita memiliki tujuan yang sama, yaitu Kristus, maka akan berjalan di dalam harmoni dan akan melahirkan keindahan. Filipi 2 ayat 1 dan 2, firman Allah berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan." Nasihat Paulus kepada gereja Tuhan adalah bagaimana gereja Tuhan ya bisa berjalan bersama-sama, sehati sepikir, ya, di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itu bisa terlaksana dan tergenapi ya melalui gerejanya di dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun kesehatian di tengah-tengah berbagai macam perbedaan dari setiap pribadi-pribadi, setiap anggota-anggota tubuh Kristus yang ada, ya. Firman Tuhan menasihatkan kita, yang pertama adalah kasih. Cara membangun kesehatian pertama kita harus ingat, harus kasih. Kolose 3 ayat 14, firman Allah berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan."
kenakanlah kasih. Ketika ada kasih di dalamnya, maka kasih itu akan mengikat kita di tengah-tengah berbagai macam perbedaan, tetapi kita tidak akan pernah melihat perbedaan itu sebagai alasan untuk kita melakukan perpecahan. Kenapa? Kasih itu akan menerima satu dengan yang lainnya. Kasih itu akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin membangun kesehatian satu hati, maka harus didasari pertama sekali dengan kasih. Kemudian hal yang kedua yang penting sekali, selain kasih menjadi dasarnya adalah harus tidak mementingkan diri sendiri atau rendah hati. Filipi 2 ayat yang ketiga, firman Allah mengingatkan kita, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi harus rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri dan mengacukan atau mengabaikan orang lain, tidak akan pernah kita bisa membangun kesehatian. Tidak akan pernah kita bisa membangun kesepakatan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa lawan dari kerajaan Allah itu adalah kerajaan ego. Ketika kita membangun ego kita, mementingkan diri kita sendiri, maka di situ akan timbul berbagai macam kekacauan, bahkan perbuatan jahat. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang kesatuan? Bagaimana mungkin kita bisa punya satu hati atau satu tujuan kalau kita hanya berbicara tentang kepentingan diri kita sendiri? Oleh sebab itu, kita harus rendah hati atau tidak mementingkan diri sendiri kalau kita ingin berbicara tentang satu hati dan satu tujuan. Nah, hal yang ketiga yang penting untuk kita ingat untuk membangun kesehatian itu, izinkan Roh Kudus itu untuk memimpin kita. Kan setiap kita ini yang sudah lahir baru, kita ini anak-anaknya Allah, kita ini dipimpin oleh Allah itu sendiri melalui apa? Pribadi Roh Kudus. Nah, kita harus izinkan Roh Kudus itu memimpin kita. Efesus 4 ayat ketiga dan keempat, firman Allah berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kita pasti akan diarahkan kepada apa? Kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah, bukan kerajaan ego kita. Masalahnya kita lebih senang dipimpin oleh keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, daripada dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi hari ini kalau kita berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang kesehatian, maka kita harus peka kepada apa yang menjadi kehendak dan maunya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, adalah hal yang baik sebelum kita masuk ke tahun 2026 nanti, di akhir penghujung tahun 2025 ini, kita diingatkan pentingnya untuk menjaga kesatuan hati, karena kita memiliki satu tujuan yang jelas. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Bahkan kalau kita berbicara tujuan jangka pendeknya, bagaimana kehidupan kita ini bisa bergerak bersama-sama dan bisa memberikan dampak yang nyata di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah dimanapun kita berada. Maka kita harus bisa membangun kesatuan hati dan bisa melakukan tujuan yang sama-sama. Buah dari kesehatian. Ketika kita bisa membangun kesehatian dan tujuan yang sama, maka kita akan melihat
hasil atau dampak yang bisa diberikan. Yang pertama, apapun yang kita kerjakan pasti akan terlaksana. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, otomatis Allah akan bekerja di dalamnya. Bahkan kita melakukannya dengan kesepakatan, dengan kesehatian melakukannya bersama-sama. Ya, ini seperti contoh yang ditulis di dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-6. Tentunya kita tidak asing dengan cerita ini. Ini ada cerita tentang bagaimana manusia, ya pertama sekali mereka mulai ingin membangun satu menara yang tinggi di tanah Sinear, ya supaya mereka tidak terpecah-pecah dan tidak tercerai-berai. Ya, Kejadian 11 yang ke-6, dan ia berfirman, ya Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Satu bangsa, satu bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lihat, mereka satu bangsa, satu bahasa. Mereka memiliki kesatuan hati di sana. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengizinkan bangsa orang-orang ini membangun menara Babel? Kan mereka satu hati di sana. Kenapa mereka dipecah-pecahkan? Awal mulanya manusia mulai tercerai-berai, yaitu peristiwa menara Babel. Karena yang mereka mau lakukan itu adalah mereka mau melakukannya untuk meninggikan diri mereka sendiri. Kata lain, mereka ingin menyaingi Tuhan. Makanya Tuhan marah, Tuhan kacau balaukan mereka. Tapi firman Allah berkata, ya mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Mereka sepakat, mereka sehati. Ini baru permulaan. Jadi apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana kalau Tuhan tidak mengacaukan ini. Jadi begitu kuatnya kesatuan hati dan melakukan perkara-perkara yang sedang ingin dibangun bersama-sama. Jadi apapun yang dikerjakan pasti akan terlaksana. Buah dari kesehatian. Hal yang kedua, buah yang kedua dari kesehatian. Berkat Tuhan itu dicurahkan. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, ini tidak asing bagi setiap kita. Ini tentang nyanyian Jara Daud. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tentunya setiap kita mengenal lagu ini, Mazmur 133. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan bak urapan di kepala Harun, ya kan, mengalir ke janggut dan ke jubahnya turun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Ketika ada kesatuan, ketika ada kesehatian, ketika ada kesepakatan, Tuhan memerintahkan berkatnya. Perintah loh saudara. Kalau perintah itu berarti harus terjadi, terlaksana. Jadi kalau kita hidup di dalam kesehatian, kita akan melihat bagaimana berkat Allah itu akan diperintahkan untuk dicurahkan di tengah-tengah kita. Kehidupan keluarga juga seperti itu. Kalau suami istri hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kesehatian, hidup di dalam kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkatnya di tengah-tengah keluarga itu. Tapi kalau keluarga yang tiap hari perang, ya dunia ketiga, ribut terus, ya nggak jadi itu berkatnya datang. Udah di depan rumah, balik lagi. Makanya harus hidup damai, hidup rukun dalam keluarga kalau ingin melihat berkat Allah dicurahkan. Nah, buah kesehatian yang ketiga, Tuhan dipermuliakan. Ya otomatis kan? Yang dikerjakan itu terlaksana, lalu Tuhan memberkati, Tuhan memerintahkan berkatnya, yang ditinggikan, yang dipermuliakan,
Ya nama Tuhan, karena yang dilakukan pekerjaannya Tuhan loh. Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Karena yang kita lakukan bukan keinginan kita, mementingkan diri kita sendiri toh. Kita kan sudah melakukannya dengan kesatian, berarti tidak ada orang lain yang menganggap dirinya lebih penting dari yang lainnya. Tidak. Tapi semua menganggap yang lainnya sama pentingnya. Karena mereka mau bergerak, mereka mau berjalan bersama-sama. Otomatis ketika semuanya terlaksana, Tuhan akan dipermuliakan. Roma 15 ayat 5 dan ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati, dengan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kembali saya mau katakan, mari jangan sampai kita mengabaikan betapa pentingnya kuasa dari kesatuan. Karena kita sedang bergerak bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sedang Tuhan taruh di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap membangun kesehatian kita, karena kita sedang bergerak untuk menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana Kristus, kerajaannya dinyatakan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tak terasa tahun 2025 akan segera kita lewati. Setiap perjalanan yang sudah kita lalui, itu semua oleh karena anugerah dan penyertaan-Nya yang menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin kuat dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Tahun yang penuh sukacita, air mata, dan hikmah. Kita bersyukur atas cinta yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga dan sahabat dalam komunitas. Semoga setiap jejak yang tinggal dapat menjadi berkat dan setiap kenangan dapat memberikan dampak positif bagi sesama kita. Bapak Ibu, kami mengingatkan untuk iuran rumah masa depan tahun 2026 sebesar Rp50.000 per orang. Pendaftaran di counter lantai 1 setelah ibadah. Kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2026. Dengan semangat yang baru untuk terus bergerak dan berdampak. Happy Sunday and God bless you all.